Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Kalian udah tadi masuk lagi ya? Nggak ada, kami di belakang cuman. Oh, kalian pancing-pancing. Satpam udah habis kena apain. Terus semua. Kami kali wak diterobos masuk deh. Hingga Kamis 21 Mei 2026 siang, bekas asap hitam masih menempel di beberapa gedung Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Plastik terbakar bercampur kayu hangus juga masih menebar bau tak sedap di kawasan fakultas tersebut. Di sudut halaman, garis polisi melintang mengelilingi bangunan laboratorium yang ditinggal menyisakan kerangka besi menghitam. Ada juga pecahan kaca yang berserakan di teras gedung utama. Beberapa daun pintu tampak jebol seperti dihantam benda keras. Di tengah reruntuhan itulah, aparat kepolisian masih berjaga-jaga. Personil Inafis dari Polresta Banda Aceh hilir mudik memotret sisa-sisa kebakaran dan mengumpulkan serpihan material yang diduga berkaitan dengan penyelidikan. Tidak banyak mahasiswa yang terlihat memang. Sebagian memilih menjauh, sebagian lagi hanya berdiri dari kejauhan sambil merekam kondisi fakultas mereka yang porak-poranda. Peristiwa itu hanya beberapa jam setelah bentrokan antar mahasiswa pecah di lingkungan kampus jantung hati rakyat Aceh ini. Konflik tersebut melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik versus Fakultas Pertanian. Sejumlah sumber di lingkungan kampus menyebut keributan merupakan buntut ketegangan pasca aksi demonstrasi penolakan kebijakan jaminan kesehatan Aceh atau JKA beberapa hari sebelumnya. Namun seperti banyak konflik kampus lain yang berulang di Aceh, penyebab utamanya tidak pernah benar-benar sederhana. Sekitar pukul 1:39 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, menurut informasi yang dihimpun wartawan modusaceh.co dari sejumlah sumber di kampus. Ketika itu puluhan mahasiswa Fakultas Pertanian mendatangi kawasan Fakultas Teknik. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 70 orang. Belum diketahui secara pasti apa pemicu kedatangan tadi, namun keributan pecah dalam waktu yang singkat. Akibatnya, beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka. Fasilitas kampus ikut rusak. Suasana dini hari ketika itu di kawasan Kopelma Darussalam Banda Aceh mendadak menjadi tegang. Bentrok pertama rupanya belum juga akhir. Sekitar pukul 3:50 waktu Indonesia di bagian barat, situasi berbalik. Ratusan mahasiswa yang diduga berasal dari Fakultas Teknik disebut bergerak menuju kawasan Fakultas Pertanian. Dari sinilah eskalasi berubah menjadi destruksi yang terbuka. Api muncul di sejumlah bangunan. Pos Satpam terbakar lebih dulu. Tak lama kemudian kobaran menjalar ke gedung laboratorium Fakultas Pertanian. Sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi juga ikut dilalap api. Ketika kami sampai, kampus sudah terbakar. Begitu kata Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian USK Alfi saat ditemui di lokasi kejadian. Menurut dia, aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan meminta mahasiswa meninggalkan arena kampus untuk menghindari bentrokan lanjutan.
Kesaksian Alfi menjadi satu dari sedikit keterangan terbuka yang muncul dari internal kampus. Sebab hingga Kamis siang, pihak Fakultas Pertanian lebih memilih untuk bungkam. Beberapa pejabat fakultas yang ditemui wartawan juga menolak memberikan komentar dan meminta media untuk menunggu keterangan resmi dari Humas USK. Sikap tertutup itulah justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Sementara di lokasi kejadian, sejumlah mahasiswa menyebut ada barang-barang laboratorium yang hilang sebelum kebakaran terjadi. Dugaan penjarahan mulai beredar di antara mahasiswa, tapi informasi itu belum dapat diverifikasi secara resmi. Beberapa ruangan laboratorium memang tampak dalam kondisi acak-acakan sebelum seluruh bagian bangunan hangus terbakar. Laboratorium yang rusak diketahui merupakan fasilitas mahasiswa program studi teknik hasil pertanian. Ruangan itu sebelumnya digunakan untuk praktik dan penelitian mahasiswa. Kini, sebagian besar peralatan di dalamnya berubah menjadi puing. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh menerima laporan kebakaran tadi sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia bagian Barat. Itu terjadi melalui panggilan darurat 113 dari seorang warga bernama Nur Hadi. 4 unit armada pemadam dikerahkan ke lokasi, dibantu 1 unit armada BPBD Aceh Besar. Petugas gabungan dari BPBD, Polsek Siak Kuala, Koramil hingga Rapi ikut melakukan pengamanan dan pemadaman. Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kebakaran berhasil dipadamkan, kata pelaksana harian Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Sabri Esos. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan besar. Sedikitnya 4 unit sepeda motor dan 2 unit mobil dilaporkan ikut terbakar. Di balik kebakaran dini hari itu, tersimpan sejak lama yang belum benar-benar selesai. Maklum saja, bentrokan antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian bukan kali pertama terjadi di lingkungan Universitas Siak Kuala, Banda Aceh. Pada tahun 2022 lalu misalnya, 2 kelompok mahasiswa dari fakultas yang sama juga pernah terlibat konflik secara terbuka. Saat itu, kerusakan terjadi di kawasan Fakultas Pertanian. Pemicunya terdengar sepele, sebuah kutipan sastra bertema buku cinta dan pesta. Namun di lingkungan kampus yang memiliki kultur solidaritas fakultas yang sangat kuat, persoalan kecil sering berkembang menjadi konflik kolektif. Beberapa mahasiswa senior menyebut rivalitas antar fakultas di USK telah berlangsung bertahun-tahun. Kultur senioritas, identitas kelompok, dan pola solidaritas berbasis fakultas membuat gesekan kecil mudah berubah menjadi bentrokan massal. Dan dalam banyak kasus, konflik bermula dari ejekan, provokasi media sosial, atau salah paham saat kegiatan kampus. Tapi ketika massa terkonsolidasi, penyelesaian rasional seringkali menjadi hilang. Peristiwa Kamis dini hari itu memperlihatkan pola yang nyaris serupa. Yang membedakan, kali ini eskalasi berujung pada pembakaran fasilitas akademik. Itu sebab hingga kini aparat kepolisian belum menyampaikan kesimpulan resmi terkait penyebab kebakaran maupun siapa pihak yang bertanggung jawab. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Belum diketahui pula apakah kebakaran murni atau akibat aksi maupun ada faktor lain yang mempercepat penyebaran api. Di lingkungan kampus beredar berbagai versi cerita memang. Sebagian menyebut pembakaran dilakukan spontan dalam situasi chaos. Sebagian lain menduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan bentrok untuk memperkeruh keadaan. Tapi lagi-lagi, minimnya informasi resmi dari kampus membuat ruang spekulasi semakin terbuka. Sementara itu, aktivitas akademik di kawasan Fakultas Pertanian 2 hari lalu praktis lumpuh. Mahasiswa yang datang ke kampus hanya bisa melihat sisa-sisa laboratorium yang hangus. Sebagian mencoba mengidentifikasi barang yang masih tersisa di antara puing-puing. Di dinding bangunan yang menghitam, bekas dilatan api juga masih terlihat jelas. Kampus yang semestinya menjadi ruang ilmu pengetahuan, pagi itu lebih menyerupai lokasi kerusuhan. Begitupun kepolisian belum menyimpulkan motif pasti di balik kebakaran tersebut, termasuk dugaan adanya unsur kesengajaan. Penyelidikan masih difokuskan pada pendalaman saksi dan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh telah melakukan olah TKP untuk menelusuri titik awal api serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian. Penyelidikan kini terus berjalan untuk mengungkap siapa yang berada di balik rangkaian peristiwa yang berujung pada terbakarnya fasilitas kampus tersebut. Semoga
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.